Gambar apakah sih itu? Apakah orang-orang yang sedang paduan suara? Atau orang-orang yang mengungsi ke atap karena banjir? Bukan ya. Kalau kita amati lebih lanjut, gambar di atas menunjukkan salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, gambar tersebut adalah aksi mahasiswa yang sedang menduduki gedung MPR DPR untuk menuntut reformasi di Indonesia. Nah, apa sih reformasi itu? Apa sih yang menyebabkan rakyat Indonesia menghendaki dilaksanakannya reformasi dalam kehidupan bernegara? Bagaimana sih perkembangan bangsa Indonesia pada masa reformasi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai tuntas ya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bentang Kala Narendrayanto. Saya mahasiswa pendidikan IPS dari Universitas Pendidikan Indonesia yang pada video kali ini akan menjelaskan mengenai masa reformasi, yakni tahun 1998 sampai sekarang. Adapun sesi dalam video kali ini, yakni ada 6. Yang pertama ada lahirnya gerakan reformasi, yang kedua ada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang ketiga ada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang keempat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yang kelima masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir tentu saja masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, di setiap sesi tersebut akan dijelaskan mengenai kebijakan yang dilakukannya, seperti kebijakan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan tentu saja budaya. Yang pertama, lahirnya gerakan reformasi. Apa sih reformasi itu? Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Nah, yang mengawali gerakan reformasi di Indonesia adalah adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang membuat dolar Amerika naik dari Rp2.500 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar. Nah, naiknya drastis sekali ya teman-teman. Nah, selain itu, di Indonesia juga terjadi krisis legitimasi terhadap pemerintahan Orde Baru. Mengapa? Karena kebijakan pemerintahan Orde Baru memfokuskan pertumbuhan ekonomi yang ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan pejabat Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Loh, kok ada tukang bakso? Ada lagi nih teman-teman penyebab lainnya, yaitu pemilu 1997, di mana dimenangkan lagi oleh Partai Golkar dan mengangkat Presiden Soeharto menjadi presiden lagi gitu. Nah, akhirnya hal tersebut membuat masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk turun ke jalan, berdemo, dan menuntut 6 agenda reformasi. Yang pertama, mengadili Presiden Soeharto. Yang kedua, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menghapus difungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi penegakan hukum. Dan yang keenam, pemerintah bersih dari KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, demo-demo tersebut mengakibatkan meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti yang kemudian disebut dengan tragedi Trisakti. Nah, karena tragedi ini, demo semakin parah dan terjadi kerusuhan tanggal 12 sampai 13 Mei 1998 dan memuncak pada tanggal 20 Mei 1998 yang ditandai dengan pendemo atau mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakil presidennya, yakni B.J. Habibie. Nah, peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi. Yang kedua, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan Presiden Habibie dimulai dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, tepatnya hanya 1 tahun dan 5 bulan.
Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie yakni yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang ketiga, menetapkan 12 ketetapan MPR, dan dari 12 tersebut ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban tuntutan reformasi. Yang salah satunya ada penetapan masa presiden ya. Yang keempat, membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Yang kelima, membentuk BPPN. Yang keenam, menaikkan nilai tukar rupiah hingga di bawah 10.000. Yang ketujuh, mengadakan jejak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia, yang pada akhirnya memilih untuk berpisah. Yang kedelapan, melaksanakan pemilu yakni tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai dari 141 partai politik. Yang ketiga, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur dimulai dari tanggal 20 Oktober tahun 1999 hingga 23 Juli tahun 2001, tepatnya 1 tahun dan 9 bulan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur yakni membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan TNI dengan polisi, menyetujui pergantian nama Papua menjadi Irian Jaya, dan menggalakkan toleransi. Yang keempat, masa pemerintahan Presiden Megawati. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dimulai dari tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004, tepatnya 3 tahun dan 3 bulan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Megawati yakni membentuk Kabinet Gotong Royong, membentuk KPK, memprivatisasi BUMN, kemudian menunda pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund, dan mengadakan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Yang kelima, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dimulai dari tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober tahun 2014, tepatnya 10 tahun atau 2 periode. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden SBY antara lain, yang pertama, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Yang kedua, mengurangi subsidi BBM. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Dan yang keempat, pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Yang keenam, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai dari tanggal 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024. Itu jika 2 periode. Hehehe. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yakni membentuk Kabinet Kerja, kemudian membentuk Kabinet Indonesia Maju. Yang kedua, program Nawacita. Yang ketiga, program Omnibus Law. Dan masih banyak lagi ya teman-teman kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sampai sekarang. Nah, gimana nih setelah menyimak video tadi? Apakah membosankan atau seru? Nah, kalau belajar sejarah sih pasti biasanya begitu ya. Kalau nggak membosankan ya pasti kadang seru. Tapi kita sebagai generasi penerus bangsa tidak bisa melupakan sejarah-sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia. Mengapa? Karena seperti yang diucapkan oleh Presiden Soekarno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Stay curious. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.